어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Anissa Maulida dengan NIM 2212500070 dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam 3B. Video ini untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Perencanaan Pendidikan, dosen pengampu Dr. Hernanelis MPD. Baik, pada kali ini saya akan membahas tema tentang penuntasan wajib belajar. Apa yang dimaksud dengan penuntasan wajib belajar? Dari artikel yang saya kutip dari Perencanaan Penuntasan Wajib Belajar dan Peningkatan Mutu Pendidikan oleh Fathul Mubin, menyebutkan bahwa wajib belajar pendidikan dasar atau Wajardikdas adalah jaminan pemerintah dan pemerintah daerah bagi setiap warga negara yang sudah berusia 6 tahun untuk memperoleh pelayanan pendidikan minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa dipungut biaya. Wajib belajar adalah program respon pemerintah terhadap amanat konstitusi yang dituangkan dalam aneka peraturan dan program pemerintah yang intinya adalah bahwa pendidikan ditetapkan sebagai salah satu prioritas dalam agenda utama pembangunan nasional. Sedangkan dari situs Wikipedia dengan judul wajib belajar menyebutkan wajib belajar mengacu kepada masa pendidikan yang diwajibkan bagi semua orang dan diberlakukan oleh pemerintah. Pendidikan ini dapat dilakukan di sekolah terdaftar atau di tempat lain. Wajib belajar atau persekolahan wajib artinya orang tua wajib menyekolahkan anaknya ke sekolah tertentu. Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 menyebutkan wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Dikutip dari situs DPR Go.id dengan judul Komisi 10 DPR RI dorong Kemendikbudristek tuntaskan wajib belajar 12 tahun, menyebutkan untuk menuntaskan wajib belajar 12 tahun sebagaimana Pasal 31 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Dari beberapa sumber yang setelah saya sebutkan, dapat disimpulkan bahwa wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia. Dengan minimal wajib belajar itu 12 tahun atau setara dengan pendidikan SD, SMP, dan SMA. Selanjutnya, indikator penuntasan wajib belajar. Dari artikel Perencanaan Penuntasan Wajib Belajar dan Peningkatan Mutu Pendidikan oleh Fathul Mubin, indikator penuntasan wajib belajar adalah kinerja pencapaian angka partisipasi kasar atau disingkat APK dan angka partisipasi murni atau disingkat APM untuk jenjang pendidikan SD sampai SMP sebesar 90%. Angka partisipasi kasar adalah persentase jumlah siswa seluruhnya terhadap jumlah penduduk usia sekolah pada jenjang tertentu. Angka partisipasi murni adalah persentase jumlah siswa usia sekolah terhadap jumlah penduduk usia sekolah pada suatu jenjang sekolah. Sedangkan dikutip dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasuruan dengan judul Angka Partisipasi dalam Pendidikan menyebutkan angka partisipasi kasar atau APK merupakan persentase jumlah penduduk yang sedang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan berapapun usianya terhadap jumlah penduduk usia sekolah yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Rumus APKJ sama dengan siswa J per penduduk usia J kali 100%. Sedangkan APM, angka partisipasi murni, adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Rumusnya, APMJ sama dengan siswa usia J per penduduk usia J kali 100%.
Poin selanjutnya yaitu tentang formulasi perhitungan indikator wajib belajar. APK dihitung dengan rumus jumlah siswa seluruhnya dibagi jumlah usia penduduk 7-15 dikali 100%. Sedangkan APM dihitung dengan rumus jumlah siswa usia 7-15 per jumlah penduduk usia 7-15 dikali 100%. Poin selanjutnya yaitu tentang konsep penerapan TKM pada perencanaan. Yang pertama ada langkah-langkah dasar. Langkah-langkah dasar dalam perencanaan strategis antara lain, yang pertama merumuskan visi, yang kedua merumuskan misi berdasarkan visi, yang ketiga merumuskan prinsip-prinsip berdasarkan visi dan misi, serta yang keempat merumuskan tujuan berdasarkan visi, misi, dan prinsip-prinsip. Kemudian langkah yang kedua, ada langkah-langkah operasional. Langkah-langkah operasional dapat merumuskan rencana strategis dimaksud antara lain 1. Mengadakan studi tentang pelanggan untuk mengetahui siapa-siapa pelanggan, apa kebutuhan mereka, baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang. Yang kedua, mengadakan studi tentang keberadaan lembaga untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, kesempatan, kendala, ancaman, dan faktor-faktor penting untuk mencapai keberhasilan. Yang ketiga, menyusun rencana lembaga yang membuat langkah-langkah dan program yang didasarkan pada visi, misi, tujuan, prinsip, dan hasil-hasil penelitian tentang para pelanggan dan penelitian tentang keberadaan lembaga. Dan yang keempat, menentukan kebijaksanaan dan rencana mutu yang hendak dicapai sesuai dengan kebutuhan para pelanggan dengan berpedoman pada visi, misi, prinsip, dan tujuan lembaga. Yang kelima, menentukan atau memperkirakan biaya yang diperlukan untuk mencapai mutu yang ditentukan. Yang keenam, menentukan dan menyusun rencana dan alat-alat untuk mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan lembaga serta menentukan sebab-sebab keberhasilan dan ketidakberhasilan lembaga. Yang ketujuh, memberdayakan fasilitator penunjang program seperti kelompok wajib belajar dan gerakan nasional orang tua asuh ke arah penuntasan wajib belajar dan peningkatan mutu pendidikan dasar. Poin selanjutnya yaitu tentang kriteria keunggulan rencana strategis. Rencana strategis dipandang sebagai keunggulan apabila 1. Mempunyai visi yang jelas dan spesifik, kedua, memiliki visi yang lebih mengutamakan kepentingan pengguna atau pelanggan. Yang ketiga, menggunakan cara yang tepat untuk melaksanakan misi lembaga. Yang keempat, melibatkan para pengguna pelanggan dalam pengembangan strategi. Yang kelima, terbuka peluang bagi mengembangkan kekuatan bagi seluruh staf dengan jalan menghilangkan kendala dan membantu mereka dalam meningkatkan kontribusi terhadap lembaga dengan mengembangkan kelompok kerja yang efektif dan efisien. Serta yang keenam, adanya instrumen pemantauan dan evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi kelembagaan. Dan yang keempat, penuntasan wajib belajar dan peningkatan mutu pendidikan. Dikutip dari buku Perencanaan Pendidikan oleh Dr. Manap Sumantri MPD. Poin selanjutnya yaitu tentang sinergi penuntasan wajib belajar dengan peningkatan mutu. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penuntasan wajib belajar dan peningkatan mutu pendidikan. Antara lain, yang pertama, mengetahui apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan lagi oleh setiap bagian. Yang kedua, mempelajari, memperbaiki, dan menyempurnakan prosedur dan cara kerja secara terus-menerus. Yang ketiga, mencatat apa yang dilakukan. Yang keempat, melaksanakan apa yang telah direncanakan. Dan yang kelima, mengumpulkan bukti keberhasilan upaya yang telah dilakukan dan menyebarluaskannya. Dikutip dari buku Perencanaan Pendidikan oleh Dr. Manap Sumantri MPD. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai penuntasan wajib belajar yang terdiri dari 5 pembahasan. Yang pertama, definisi penuntasan wajib belajar. Yang kedua, indikator penuntasan wajib belajar. Yang ketiga, formula perhitungan indikator wajib belajar. Yang keempat, penerapan konsep TKM pada perencanaan. Yang kelima, sinergi penuntasan wajib belajar dengan peningkatan mutu. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.